Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang motivasi belajar pada anak-anak. Oke, jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dulu. Ya, ada saya, Cik Putri Makfirah, kemudian ada Cut Rizkani, ada Tia Sotobing, dan Hanum Kausari. Baiklah, kami akan memulai presentasi tentang teori belajar dan motivasi belajar pada anak. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan. Jadi saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya beserta dengan jawabannya, diikuti juga dengan teman-teman saya di pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan pertama, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Nah, teori behavioristik itu seperti kita tahu adalah teori yang berpengaruh kepada perilaku. Dan teori behavioristik itu berkaitan dengan stimulus dan respon. Bagaimana contoh dan penerapannya di dalam pembelajaran sehari-hari? Kita ambil contoh ketika guru memberikan stimulus berupa pertanyaan pemantik. Misalnya materinya tentang respirasi seluler, maka guru akan memberikan pertanyaan yang menarik sehingga bisa menjadi pemantik stimulus kepada siswa. Contohnya, bagaimana sih sarapan yang kita konsumsi setiap pagi itu bisa menjadi energi kita untuk berpikir, bisa menjadi energi kita untuk bermain di sekolah, dan kemudian nantinya murid akan memberikan respon. Ini tadi yang disebut dengan teori behavioristik, yaitu adanya kaitan antara stimulus dan respon. Kemudian untuk teori selanjutnya yaitu teori implementasi dari teori sosial kognitif. Nah, teori sosial kognitif itu seperti apa? Teori sosial kognitif itu melibatkan 3 elemen. Yang pertama ada proses kognitif, yang kedua ada faktor lingkungan atau modeling atau apa yang dilihat, apa yang diperhatikan, dan yang ketiga ada perubahan perilaku. Nah, jadi penerapan teori sosial kognitif di dalam pembelajaran biologi, misalnya anak-anak lagi mempelajari tentang uji kandungan makanan. Nah, pada pembelajaran di laboratorium itu, guru sebagai modeling akan mempraktikkan atau mendemonstrasikan bagaimana sih cara mendetek ini mengandung karbohidrat, ini mengandung protein, dan ini mengandung lemak. Guru akan menggunakan beberapa reagen dan bahan makanan yang akan diuji cobakan. Nah, guru sebagai model itu akan dijadikan contoh oleh murid. Ya, nah murid di sini akan melihat guru sebagai model dan akan memproses apa yang dilihat ke dalam proses fungsi kognitif. Nah, disinilah kognitif berkaitan dalam pembelajaran sosial kognitif. Nah, kemudian nanti perubahan perilakunya seperti apa? Di sini siswa akan bisa mendemonstrasikan ulang bagaimana cara melakukan uji kandungan makanan pada sistem pencernaan makanan. Kemudian teori yang ketiga ada teori konstruktivisme ya. Bagaimana penerapannya di kelas? Nah, implementasi dari teori konstruktivisme di kelas itu adalah misalnya pembelajaran ekosistem. Jadi teori konstruktivisme itu berasal dari kata konstruk, artinya membangun. Jadi siswa membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan proses pengalaman-pengalaman belajar. Misalnya tadi saya ambil contoh pada pembelajaran ekosistem. Guru tidak terlalu memberikan banyak instruksi, tapi murid yang akan melakukan eksplorasi tentang rantai makanan, tentang matahari sebagai sumber energi terbesar, kemudian tumbuhan, herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi murid sendiri yang akan mencari dan menggali pengetahuan, mengkonstruksinya ke dalam sebuah pengetahuan ke dalam sebuah pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan. Kemudian kita menuju pertanyaan nomor 2, yaitu berikanlah penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Jadi, pembelajaran konstruktivisme itu seperti yang kita tahu ya, belajar melalui pengalaman-pengalaman dan proses-proses belajar untuk membentuk suatu pengetahuan. Jadi, yang aktif belajar adalah muridnya, student-centered learning. Nah, kira-kira model-model pembelajaran apa saja
yang sesuai dengan teori konstruktivisme. Jadi di sini saya akan membahas dua terlebih dahulu, yaitu yang pertama teori discovery learning, yang kedua adalah teori project based learning. Project discovery learning ini berkaitan dengan prinsip konstruktivisme. Mengapa? Karena di sini ada kata-kata discover, artinya murid yang menemukan. Jadi murid itu punya rasa ingin tahu dan dia menemukan sendiri apa yang akan dia pelajari sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih bermakna, sehingga dia akan membentuk pengetahuan dari kegiatan discover yang dia lakukan. Ini sesuai dengan prinsip teori konstruktivisme. Nah, kemudian untuk model pembelajaran yang kedua ada project based learning. Project based learning adalah pembelajaran yang berdasarkan project, karena nantinya akan menghasilkan suatu produk atau project tertentu. Di sini juga untuk membuat project dan produk, siswa butuh untuk membangun sendiri pengetahuannya, baik sendiri individual maupun secara grouping atau kelompok. Maka di sini ketika siswa membangun pengetahuannya untuk menghasilkan produk, maka hal tersebut berkaitan dengan teori-teori ataupun prinsip konstruktivisme. Nah, selanjutnya untuk dua model yang lainnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Cut Rizkani. Baik, yang selanjutnya yaitu problem based learning. Model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan sehingga dapat membentuk sebuah pengetahuan. Pengalaman peserta didik didapatkan dari munculnya masalah dan kemampuan berpikir kritisnya pada setiap siswa, sehingga siswa dapat membangun sebuah pengetahuan dari proses pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu inquiry based learning, di mana model pembelajaran ini yaitu dilakukan dengan memfasilitasi siswa untuk mengajukan pertanyaan, sehingga siswa akan membentuk pengetahuan dari rasa ingin tahunya, kemudian bertanya dan menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut melalui proses pembelajaran. Pada akhirnya, siswa tersebut akan membangun pengetahuan dari apa yang ditemukan yang sebenarnya berasal dari rasa ingin tahu siswa tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para peserta didik atau siswa yang ada di kelas. Yang pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, kita membuat suatu rencana atau melakukan pendekatan bisa memberikan motivasi atau semangat untuk bagaimana dia belajar, yaitu memberikan ice breaking pada saat pembelajaran sehingga membangkitkan gairah anak untuk belajar, memberikan dia motivasi dan memberikan reward untuk agar dia lebih giat lagi dalam pembelajarannya. Nah, yang kedua ada Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, untuk Samuel kita bisa melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya dan kegagalan itu bukan suatu hal yang dapat menjatuhkan harga diri, sehingga anak tidak ambisius atau terlalu memikirkan kegagalan atau mempunyai rasa yang tidak ingin mencoba karena takut gagal, tapi mencobalah karena dengan mencoba kita banyak mengetahuinya. Selanjutnya mengenai Sandra yang akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga dengan pertanyaan yang C, di mana Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, kita sebagai guru, kita nanti akan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswanya, kepada si Sandra tersebut. Nah, di mana kita lebih menjelaskan kepada dia bahwa kita hidup di dunia ini adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup dengan seorang diri. Nah, ketika si Sandra memang sudah memiliki pengetahuan, tetapi dia meremehkan orang lain, kita perlu melakukan pendekatan kepada siswa, memberikan arahan kepada siswa bahwa kita juga bakalan membutuhkan orang lain. Walaupun dia pintar, kawan-kawannya bodoh, tetapi kita juga bakalan saling membutuhkan. Kita akan memperdalam itu kepada si anak tersebut supaya dia juga memiliki semangat belajar dan menimbulkan sikap yang interaksi sosialnya hidup.
Jadi dia memiliki sikap untuk belajar dan juga memiliki semangat juga untuk berinteraksi dengan sesama. Terlebih dahulu di sini kita akan meningkatkan lagi interaksi sosial dia yang membangun kawan-kawannya juga untuk semangat belajar begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang bagian yang keempat, Robert 16 tahun, yang dimana dia menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Nah, untuk masalah si Robert ini, ketika kita sebagai guru menjumpai siswa yang seperti itu, kita terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Nah, di mana kita melakukan pendekatan kepada si Robert dengan memberikan pemahaman sedikit kepada si Robert bahwa kita juga tidak boleh memiliki semangat yang sedikit untuk belajar. Nah, di samping itu kita juga melakukan pendekatan kepada wali si Robert tersebut atau bibi si Robert, di mana kita akan menjalin pendekatan yang berkesinambungan dari si Robert ke walinya dan kita sebagai gurunya. Nah, jadi kita melakukan pendekatan ketiga belah pihak tersebut. Nah, setelah itu kita juga memberikan pemahaman kepada si Robert bahwa ketika dia tinggal bersama bibi atau walinya, maka dia juga berhak untuk membahagiakan walinya tersebut atau bibinya. Karena dia tidak tinggal bersama orang tua, bukan itu menjadi alasan dia tidak semangat. Akan tetapi, walaupun dia tidak tinggal bersama dengan orang tuanya, dia juga memiliki semangat, dia juga harus membuat walinya itu tetap semangat gitu. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Picasso atas presentasinya. Oke, sekarang saya sebagai moderator di sini akan menyimpulkan hasil presentasi kami hari ini. Jadi teori belajar yang paling dasar untuk diketahui itu ada 3. Yang pertama teori belajar behavior, yang kedua teori belajar sosial kognitif, dan yang ketiga teori belajar konstruktivisme. Nah, penggunaan setiap teori belajar tergantung dengan kebutuhan siswa atau students needs, dan dilihat juga apakah materi tersebut cocok dengan teori belajar yang mana, apakah behavior, ataukah social kognitif, ataukah konstruktivisme. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf.